Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larantika Hidayati, Sarjana Sains Terapan Magister Imunologi. Saya merupakan dosen tetap program studi Diploma 3 Analis Kesehatan, Stikes Borneo Cendekia Medika. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan pembelajaran mata kuliah Imunoserologi 1 yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu imunologi. Mata kuliah Imunoserologi 1 diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah TLM 212 dengan bobot 3 SKS, yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Pembelajaran diselenggarakan selama 1 semester melalui 16 kali pertemuan teori yang meliputi 14 kali kegiatan pembelajaran tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Kegiatan praktikum juga dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri 14 kali praktikum serta 2 kali 1 ujian praktikum. Mata kuliah ini membahas konsep dasar imun, antigen dan antibodi, reaksi antigen dan antibodi, sistem komplement, berbagai metode pemeriksaan imunoserologi, serta implementasi hasil pemeriksaan. Melalui kegiatan praktikum, mahasiswa dilatih menerapkan teknik pemeriksaan imunoserologi sesuai dengan standar operasional prosedur, melakukan analisis pemeriksaan, serta menerapkan prinsip keselamatan dan pengendalian mutu laboratorium. Capaian pembelajaran lulusan mendukung kuliah ini meliputi CPL S9, CPL P2, dan CPL KK3 serta CPL KK6. Sebagaimana tercantum dalam rancangan perkuliahan yang telah disahkan oleh Ketua Program Studi. Pada pertemuan ini, pembelajaran diarahkan untuk mencapai CPMK 2, yaitu mahasiswa semester 3 mampu menjelaskan respon kekebalan tubuh dengan tepat, yang mana mencakup sub CPMK 2, yaitu mahasiswa semester 3 mampu menjelaskan sel-sel imun dan organ yang berperan dalam sistem imun dengan tepat. Rancangan pembelajaran disusun berdasarkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada komponen delivery, saya menyediakan RPS, bahan ajar, serta materi pembelajaran yang dapat diakses mahasiswa melalui Learning Management System atau SIAP. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka menggunakan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa untuk membangun pemahaman konseptual sekaligus keterampilan berpikir kritis. Penyampaian materi didukung oleh berbagai media pembelajaran, seperti presentasi PowerPoint interaktif, video pembelajaran, ilustrasi kasus, kuis interaktif, serta demonstrasi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan kontekstual. Komponen interaction dirancang untuk membangun komunikasi dua arah antar dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, kolaborasi dalam kelompok kecil, serta kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah contextual teaching dan learning, sehingga mahasiswa dapat menghubungkan konsep imunoserologi dengan permasalahan nyata di bidang pelayanan laboratorium kesehatan. Selain itu, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar langsung melalui demonstrasi dan praktikum sebagai implementasi pendekatan experiential learning. Pada komponen asesmen, penilaian dilakukan secara berkesinambungan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui kuis singkat, penugasan individu maupun kelompok. Penilaian sikap, keaktifan, serta keterampilan praktikum sesuai indikator yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta ujian praktikum untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa secara komprehensif. Seluruh proses penilaian dilaksanakan menggunakan rubrik yang telah ditetapkan dan disertai dengan pemberian umpan balik sebagai dasar perbaikan proses belajar mahasiswa. Dalam mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai referensi yang mutakhir dan relevan, meliputi buku referensi yang saya tulis sendiri, buku referensi karya para ahli di bidang imunologi dan imunoserologi, serta artikel ilmiah nasional dan internasional bereputasi. Pemanfaatan berbagai sumber belajar tersebut diharapkan memperkaya wawasan mahasiswa sekaligus mendorong mereka mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang imunologi. Demikian pemaparan singkat mengenai rancangan pembelajaran mata kuliah Imunoserologi 1. Selanjutnya akan saya tampilkan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah dipaparkan. Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kurang semangatnya nih, selamat pagi. Oke, hari ini pertemuan kedua mata kuliah imunologi ya. Sebelumnya Ibu tanya dulu apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini sudah absen di siap? Sudah. Oke, berarti sudah siap memulai pembelajaran hari ini ya? Siap.
Baik, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, seperti yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 ya. Pertemuan 1 kita ada kontrak perkuliahan, kemudian di hari kedua ini kita akan belajar tentang sel dan organ yang ada di sistem imun. Nah, jadi sesuai dengan kontrak, pembelajaran kita adalah 50 menit untuk teori dan nanti ada pembelajaran terstruktur yaitu penugasan dan di akhir pembelajaran nanti ada kuis. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya tentang pengenalan sistem imun? Menurut kalian sistem imun itu apa? Kalau nggak ingat, kita recall pembelajarannya berdasarkan tujuannya bahwa kita hari ini akan belajar untuk mahasiswa bisa memahami apa sih sel-sel yang terlibat dalam sistem imun. Selain sel, tentu kita butuh organ untuk tempat homing atau tempat pematangan dari sistem imun. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk mempelajari sehingga mahasiswa mampu menjelaskan apa itu sel dan sistem imun. Oke. Konten hari ini nanti kita akan membahas ada sistem imun innate, adaptif, kemudian APC atau antigen presenting cell, kemudian ada imun organ, kemudian primary lymphoid organ, kemudian ada secondary, kemudian di terakhir kita akan summary. Hari ini kita pembelajarannya ada apa saja. Baik. Untuk recall, nah jadi hari ini kita perhatikan dulu video ini. Jadi sistem imun melindungi kita dari paparan patogen. Nah, apa aja yang berperan? Ada sel-sel yang berperan dalam sistem imun kita. Ada berbagai jenis sel. Yang paling utama adalah limfosit. Betul sekali. Dia beredar di sistem peredaran darah kita. Kemudian dia terbagi dalam beberapa jenis sel. Nah, jadi kalau kita terluka, sistem imun kita akan bekerja. Oke. Jadi sistem imun kita melindungi dari bakteri, kotoran, patogen, dan lain-lain. Kemudian limfosit bisa berdiferensiasi jadi 2 sel ya. Nah, dia yang akan melindungi kita dari bakteri. Nah, nanti kalau terpapar lagi, sistem imun kita akan siap Oke, sudah. Kalau sudah ingat, kita coba ingatannya. Pernyataan pertama, apakah neutrofil merupakan sistem imun bawaan yang berperan sebagai fagosit? Benar atau salah? Benar. Oke, kita lihat ya. Benar. Yang kedua, sel dendritik berfungsi sebagai antigen presenting cell. Benar apa salah? Benar. Coba kita lihat. Oke, benar. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, apakah sel plasma ini merupakan hasil diferensiasi limfosit B? Benar atau salah? Benar. Coba kita cek. Oke. Selanjutnya, limfosit B termasuk dalam sistem imun bawaan. Benar atau salah? Salah. Coba kita lihat. Oke, benar ya, sampai sini udah pada ingat semua. Selanjutnya, kita lihat yang terakhir. NK cell adalah sistem imun adaptif karena menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi virus. Benar atau salah? Salah. Coba kita lihat. Oke, berarti kita udah siap untuk pembelajaran selanjutnya ya. Nah, hari ini kita belajar tentang sel dan jaringan dalam sistem imun. Jadi kalau kemarin di semester 1 sudah belajar tentang anatomi fisiologi, bahwa tubuh itu terdiri dari susunan tulang, kemudian jaringan, kemudian susunan organ, dan organ-organ itu dihubungkan oleh pembuluh darah. Nah, dalam sistem imun, sel-sel kita ini bergerak, kemudian sel-sel kita ini akan mencapai tempat bekerjanya. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang sistem imun itu adalah sistem yang melindungi tubuh kita ya, dari berbagai macam patogen. Jadi ada bakteri, ada apa lagi?
parasit, virus, dan seterusnya. Nah, jadi sistem imun itu adalah apa? Atau sel dan tisu dalam sistem imun adalah kumpulan sel dan jaringan yang bekerja bersama-sama dari bone marrow, kemudian sistem peredaran darah sampai ke jaringan, ini bekerja atau berjalan bersama-sama untuk menjaga sistem imun kita. Jadi kita bagi nih dari tempat pembuatan, dia ditransfer, setelah ditransfer sampailah dia ke jaringan. Di jaringan lah nanti dia akan bekerja untuk membantu kita melawan patogen. Oke. Selanjutnya, imun sel, kita recall lagi materi tentang hematopoiesis. Sudah belajar nggak hematopoiesis, pembentukan sel darah? Sudah belum? Bahwa sel darah kita itu dibentuk di mana? Di bone marrow atau di sumsum tulang. Nah, di sumsum tulang itu akan ada stem cell. Stem cell ini nanti yang akan pecah dan membagi sel-sel imun kita menjadi dua bagian. Jadi ada common lymphoid progenitor dan common myeloid progenitor. Nah, kedua garis ini atau garis turunan ini nanti akan membagi sistem imun kita menjadi sistem imun innate dan sistem imun. Oke, jadi kemarin kita belajar tentang sistem imun bawaan dan sistem imun yang didapat. Ya, ada apa aja selnya? Kita pelajari dari common myeloid progenitor. Ada apa nih namanya selnya? Neutrophil. Selanjutnya eosinofil. Selanjutnya oke, dari progenitor tadi atau sel yang ada di sumsum tulang tadi, dia akan pecah atau berdiferensiasi menjadi sel-sel yang lebih matang. Sel matang ini nanti yang akan bekerja di sistem imun kita sehingga dia mampu untuk membersihkan atau mengeliminasi patogen. Bisa kita lihat di sini, apa sih efek dan fungsinya neutrofil? Pertama, untuk fagositosis. Kemudian, untuk degranulasi. Karena apa? Dia punya granul. Jadi ada granul, ada inti, ini sudah dibahas ya di hematologi. Nah, fungsi-fungsi ini nanti yang akan membentuk net formation. Net formation ini adalah perangkap untuk bakteri bisa dieliminasi. Selanjutnya ada eosinofil. Eosinofil ini untuk melindungi kita dari parasit. Dengan apa? Dengan degranulasi. Kemudian dengan produksi sitokin. Sitokin yang diproduksi nanti akan mengirim sinyal ke sel-sel tersebut untuk mengeluarkan efektor sel sehingga sel-sel ini bisa menghancurkan parasit. Oke. Selanjutnya ada basofil. Basofil ini adalah pembantu untuk attack si parasit. Artinya bekerja bersama-sama dengan eosinofil untuk menghalau parasit di dalam tubuh. Selain itu, ada yang masih ingat basofil ini banyak ditemukan di kalau kita gatal-gatal? Alergi. Pintar. Oke, ini ya tadi jadi ketiga jenis sel ini adalah dari common myeloid progenitor. Jadi sel-sel ini nanti yang akan bekerja di sistem imun innate atau sistem imun bawaan. Apa itu? Jadi dia tidak perlu pengenalan. Begitu patogen masuk ke dalam tubuh, dia akan langsung bekerja. Dengan apa? Granul, kemudian sitokin. Sehingga begitu ada parasit, bakteri masuk ke dalam tubuh, maka dia akan bisa langsung menghancurkan dengan granul dan sitokin tadi. Selanjutnya, myeloid progenitor yang selanjutnya yang paling terkenal. Jadi ada makrofag, ada mast cell, dan ada dendritic cell. Jadi paling sering kita dengar nih dalam pembersihan atau dalam sistem imun, makrofag ya. Nah, kenapa sel-sel ini spesial? Jadi dalam sistem imun kita, sistem imun itu ada dua ya, kita ulang lagi, ada sistem imun innate dan sistem imun adaptif. Nah, kedua sistem ini perlu dihubungkan agar mereka bisa bekerja bersama-sama. Apa penghubungnya ketiga sel ini? Jadi bisa dari makrofag, bisa dari dendritic cell. Bagaimana caranya dia menghubungkan? Mereka bertindak sebagai APC atau antigen presenting cell. Jadi kalau sistem imun innate atau sistem imun bawaan, bakteri masuk misalnya ke perut, salmonella masuk, ada neutrofil, basofil, dan yang lainnya tadi langsung mengeluarkan granulnya. Itu namanya sistem imun bawaan. Jadi dia bekerja langsung. Tapi kalau sistem imun adaptif, dia butuh perantara atau penghubung. Bagaimana cara mereka menjadi perantara? Jadi mereka kayak pelayan yang bawa nampan. Nah, si makrofag dan dendritic cell ini sebagai APC, jadi nanti mereka akan mendigest atau mereka akan memfagosit si patogennya, kemudian akan dibawa ke sel yang ada di
adaptif. Jadi sel-sel adaptif nanti akan dipresentasikan oleh sel-sel ini sehingga tubuh kita bisa mengenali antigen asing yang dari luar. Jadi selain mereka bertindak sebagai sel imun innate, mereka juga bertindak sebagai apa? APC. Oke? Kemudian yang spesial lagi, si makrofag tadi. Jadi makrofag ini bekerja dengan cara memfagositosis. Memfagositosis ini butuh sinyal. Jadi setiap sel yang bekerja di tubuh kita ini butuh sinyal untuk bisa bergerak atau bekerja. Apa sinyalnya? Jadi ada sinyal-sinyal TNF-alfa, interleukin 6, interleukin 8, 12 yang kesemuanya ini bekerja untuk mengaktifasi, men-trigger, kemudian membuat si makrofag ini bergerak ke tempat terjadinya infeksi. Selanjutnya, kalau mereka sudah bergerak ke tempat infeksi, apa yang akan terjadi? Akan terjadi penghancuran atau fagositik atau fagositosis. Jadi selnya akan bertindak sebagai fagositik sel. Jadi dia akan berjalan ke tempat terjadinya infeksi dengan sinyal-sinyal yang dikirim tadi mulai memakan bakteri-bakteri atau patogen-patogen penyebab penyakit. Caranya apa? Jadi dia kontak ya dengan sitokin tadi, kemudian berkomunikasi dengan sel-sel lain. Jadi fagositosis ada apa kemarin di pertemuan pertama? Mulai dari adesi. Jadi dia nempel dulu di pembuluh darah. Setelah itu maka dia akan membentuk pseudo, membuka, kemudian dia akan memakan patogen. Makanya dia disebut sebagai fagositik sel. Apa saja fungsinya? Jadi untuk sensing infeksi. Jadi dia akan mengirim alarm. Jadi kalau ada patogen masuk, dia bergerak, kemudian dia memfagosit, kemudian dia bertindak sebagai APC tadi ya. Setelah dia jadi APC, maka dia akan serve, membawa si bakteri tadi ke limfosit T dan akan terjadi aktivasi. Kalau sudah teraktivasi, maka akan masuk kepada sistem imun adaptif. Nah, baik. Jadi setelah kita masuk ke sistem imun adaptif, maka kita perlu tahu sel apa sih yang berperan dalam sistem imun adaptif. Apa aja yang berperan? Pertama, ada limfosit T dan limfosit B. Di mana limfosit ini berasal dari garis keturunan common lymphoid progenitor. Jadi common lymphoid progenitor ini adalah garis turunan tadi dari stem cell kita, pecah jadi dua, yang satu jadi granul, yang satu jadi common lymphoid progenitor. Jadi apa fungsinya? Jadi mereka adalah sel-sel yang berperan nanti dalam sistem imun adaptif. Nah, antigen-antigen nanti akan diterima oleh mereka dari dendritic cell dan makrofag. Karena makrofag dan dendritic cell tadi bersifat sebagai antigen presenting cell atau APC. Nah, jadi setiap sel nanti punya fungsi yang spesifik atau antigenik determinan. Jadi nanti ada reseptor. Jadi setiap sel akan punya reseptornya masing-masing, gitu ya. Oke, jadi kita rekap lagi bahwa sel dalam sistem imun itu sebenarnya terbagi menjadi dua berdasarkan perannya dalam sistem imun. Jadi ada yang berperan dalam sel innate, ada yang berperan dalam adaptif. Nah, sel-sel tadi yang kita sebutkan ini punya jembatan atau bridge cell yang menghubungkan antara sistem innate dan sistem adaptif. Kenapa? Karena kalau sistem imun innate ini bisa teraktivasi langsung tanpa adanya perantara. Sementara sistem imun adaptif ini butuh perantara. Maka perlulah jembatan tadi antara dendritic cell, makrofag, monosit. Nah, setiap sel ini punya cara kerja. Yang pertama, ada pengenalan patogen. Kenapa mereka butuh pengenalan patogen? Karena mereka bisa berinteraksi langsung. Untuk mereka teraktivasi langsung, mereka butuh kayak kunci dengan gembok. Jadi kalau cocok kunci dengan gemboknya, maka selnya akan teraktivasi. Nah, untuk innate immunity, mereka punya pengenalan. Pengenalan ini kita sebut dengan reseptor. Reseptor ini akan mengenali PAM atau patogen associated. Jadi kalau misalnya bakteri, kemudian bakterinya punya lipopolisakarida, kemudian bakterinya punya mannose, dan seterusnya, maka reseptor ini akan langsung mengenali. Nah, berbeda halnya dengan adaptive immunity, mereka butuh presenting cell. Nanti setelah tadi yang Ibu ceritakan di fagositosis, dendritik dan makrofag akan dipresentasikan. Akan ketemu reseptornya, maka mereka akan teraktivasi. Kalau sudah teraktivasi, mereka akan berproliferasi dan berdiferensiasi. Jadi kalau proliferasi dia jadi tambah banyak selnya, diferensiasi dia jadi berubah. Dari yang tadinya muda, matur, kemudian menjadi sel efektor. Jadi dia punya kemampuan untuk menghasilkan antibody kalau sel B. Kalau sel T, dia bisa
menghasilkan subset-subset sel yang bisa bekerja langsung menghancurkan setelah diaktifasi. Nah, yang paling penting, sel-sel ini itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi perlu sumber dan cara untuk mematangkan diri, gitu ya. Nah, untuk sel-sel ini bisa diproduksi atau bisa dimatangkan atau dimaturasi, dia butuh organ. Jadi organ-organ ini yang berperan dalam pembentukan sel dan berperan dalam pematangan sel, yang kita sebut dengan organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder. Apa aja? Jadi organ limfoid primer ini adalah tempat sel itu dibentuk. Ada tempat yang dibentuk sekaligus dimatangkan, ada juga hanya dibentuk, kemudian ditransfer untuk pematangan. Nah, kemudian kalau misalnya dia dibentuk dan dimatangkan di situ, organ limfoid sekunder fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mempertemukan antara sel-sel tersebut dengan antigen. Jadi ketemu bakteri, ketemu virus, dan yang lain-lain nanti dibawa ke organ limfoid sekunder. Selanjutnya, nah organ-organ ini dibagi jadi dua ya. Kalau pembentukan tadi di hema sudah dibahas, juga di imun kita ulangi sekali lagi bahwa pembentukan darah itu umumnya atau utamanya ada di sumsum tulang. Kalau dewasa, kalau bayi di liver. Ya, jadi ada organ tambahannya. Nah, jadi stem cell tadi, kemudian limfoid progenitor, kemudian myeloid progenitor diproduksi di sini. Kemudian yang berbeda adalah limfoid progenitor akan dibawa ke timus untuk dimatangkan. Jadi sel-sel lain diproduksi di bone marrow, matangkan di bone marrow. Tapi kalau limfosit, ini limfosit akan dibawa ke timus dan dimatangkan di timus, terutama limfosit T. Ya, dimatangkan di sini. Setelah dimatangkan, mereka akan ditransfer ke pembuluh darah. Ditransfer ke pembuluh darah, maka akan nyampe organ-organ. Ada apa? Kelenjar limfa atau kelenjar getah bening. Kemudian ada limfa, kemudian ada malt, kemudian ada salt. Kemudian yang lain lagi kalau kalian ingat ada tonsil, kemudian di mukosa ini ada Peyer's patches dan seterusnya. Di sana mereka akan bertemu dengan antigen. Gimana caranya ketemu? Kita makan. Makan nggak tahu kotor, kemudian ada patogen masuk ke dalam saluran pencernaan. Maka akan bertemu di sana. Jadi si makrofag tadi dendritik sel akan membawa mereka ke organ limfoid sekunder. Sehingga terjadilah pengenalan antigen. Jika terjadi pengenalan antigen, sistem imun kita akan teraktivasi. Jadi kemarin kita di pertemuan awal kita bahas bahwa ada barrier fisik, ada sistem imun innate, ada sistem imun adaptif. Nah, setiap sistem imun itu untuk bisa bekerja dia butuh sel yang menjadi apa di video tadi? Tentara. Jadi tentara di dalam tubuh kita. Jadi dia akan dibagi jadi sistem imun innate dan adaptif. Kemudian mereka yang akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel yang nanti akan menjadi tentara tubuh kita untuk menghalau patogen. Jadi organ limfoid sekunder ini tersebar di seluruh tubuh ya. Kalau mukosa berarti mukosa di tubuh kita ada di mana aja, maka dia akan tersebar di sana. Kelenjar getah bening, dimanapun kelenjar getah bening, maka di sana akan ada pertemuan antara sel dengan patogen. Oke, jadi kita bisa simpulkan pertemuan ini bahwa sistem imun kita itu dibagi jadi dua ya, sistem imun innate dan sistem imun adaptif. Jadi kalau innate dari sel-selnya tadi adalah sel yang memprovide first line atau barrier utama sel-selnya. Jadi dia nggak perlu aktivasi, reseptornya kenal langsung dihancurkan. Kemudian kalau dia tidak bisa dihancurkan di lini pertahanan pertama, maka dia akan dibawa oleh APC, dipresentasikan ke organ limfoid sekunder atau sel-sel adaptif. Di organ limfoid sekunder ya dipresentasikan, dipertemukan dan dikenalkan. Jadi itulah fungsinya dendritik sel dan makrofag yang paling utama, mempresentasikan. Nah, kemudian setiap aktivitas ini membutuhkan tempat atau wadah yang kita sebut dengan organ. Organ tadi dibagi jadi organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder, di mana pembentukan dan pematangan di organ limfoid primer, sementara pengenalan dan fungsi efektor dilakukan di organ limfoid sekunder. Nah, sistem imun kita ini perlu menjadi efektif dengan kesinambungan antara sel dan
organ. Sehingga sistem imun kita bisa bersinergi untuk menjadi sistem pertahanan. Oke, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, penugasan kita di minggu ini adalah pembuatan poster. Jadi nanti barcode di sini akan menghubungkan kalian ke Google Drive, di mana nanti kalian bisa mensubmit tugas kalian di sana. Kemudian petunjuk pembuatan poster ada di Google Drive tersebut. Selanjutnya, referensi. Jadi kita berbicara tentang sistem imun innate, adaptif, sel, dan organ tadi bersumber dari buku maupun jurnal. Jadi sudah Ibu sediakan Google Drive, kalian bisa download jurnalnya, juga kalian bisa download bukunya. Selanjutnya, baik sebelum kita kuis, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, Tara Diva. Kan tadi ada dendritik itu, kenapa sel dendritik itu disebut sel penghubung antara sistem imun innate dan sistem imun adaptif? Oke, jadi kenapa menjadi penghubung? Karena kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, tapi untuk gambaran awal, sistem imun adaptif itu perlu pengenalan terhadap MHC kelas 1 atau MHC kelas 2 sebagai komponen untuk mengaktifasi sel, di mana aktivasi ini perlu perantara. Sehingga dengan adanya dendritik atau makrofag tadi, akan dipecah-pecah molekul dari antigen tersebut sehingga bisa dipresentasikan ke MHC kelas 1 atau MHC kelas 2. Selanjutnya? Oke. Tadi kan ada yang bahas tentang organ limfoid, yaitu ada primer dan sekunder. Nah, perbedaan utamanya antara organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder itu apa ya? Oke, jadi organ limfoid primer itu adalah tempat memproduksi, sehingga komponen yang ada di sana adalah sel-sel yang immature atau sel-sel yang belum berubah bentuknya dan belum matang. Dan sinyal-sinyal yang ada di dalam organ tersebut adalah sinyal-sinyal yang mendorong sel tersebut untuk berdiferensiasi dan terjadi pematangan. Nah, sementara organ limfoid sekunder tadi adalah tempat pertemuan, sehingga sitokin-sitokin atau sinyal-sinyal yang dihasilkan adalah interaksi yang menentukan apakah nanti yang teraktivasi innate atau adaptif, kemudian cara penghancurannya. Apakah dia patogen dihancurkan dengan penghancuran langsung, ataukah patogen yang perlu dipresentasikan. Atau dia butuh MHC kelas 1 untuk virus atau MHC kelas 2 untuk bakteri. Sehingga di organ inilah mereka akan dikenalkan. Nah, pengenalan ini nanti yang akan menentukan ke arah mana respon imun kita akan bekerja. Oke. Berarti saatnya kuis ya. Oke, silahkan di-scan. Oke, Nashwa, Tara Diva, Oktaviana, Zakia, Nata, Nada. Sudah semua ya? Ada yang belum? Oke. Sedikit lagi. Sudah selesai semua? Sudah. Siapa yang skornya tertinggi? Oke, jadi selamat ya untuk skor 5.900 ada Zakia, kemudian 5.500 ada Nata, yang ketiga ada Oktaviana Puspita Sari. Aplaus dulu. Setelah ini kita akan bertemu di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga nanti akan disesuaikan dengan RPS, kemudian diisi siapnya, kemudian nanti referensinya bisa dibaca di siap atau di Google Drive yang Ibu berikan tadi. Oke, bagaimana hari ini? Apakah menyenangkan perkuliahannya? Oke. Berarti hari ini kita cukupkan, nanti kita akan ada kuis lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu cukupkan, jangan lupa dikerjakan tugas posternya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan rancangan pembelajaran beserta cuplikan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Imunoserologi 1. Semoga pembelajaran ini dapat mendukung tercapainya pembelajaran mahasiswa secara optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.